warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Dwi Puspitasari dengan NIM 1901110466. Saya mahasiswi Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Nah, video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dosen saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Perilaku Organisasi kelas B yang diampu oleh dosen saya, Bapak Deddy Kusuma Habibi, SIP MPA. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja ke pertanyaan pertama. Kelompok terdiri dari dua atau lebih manusia yang saling berkumpul bersama untuk memecahkan suatu masalah atau menemukan solusi tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, klasifikasi kelompok. Ada 8 klasifikasi kelompok. Yang pertama, kelompok primer. Jumlah anggota dalam kelompok primer relatif sedikit dan hubungan antar anggota bersifat informal. Yang kedua, ada kelompok sekunder. Jumlah anggota dalam kelompok sekunder relatif banyak dan hubungan antar anggota bersifat formal. Yang ketiga, ada in-group, yang mana seseorang di dalamnya mengharapkan suatu pengakuan. Yang keempat, ada out-group, yaitu seseorang di dalamnya ini menunjukkan adanya kompetisi damai. Yang kelima, ada kelompok formal, yang mana kelompok formal ini memiliki struktur yang jelas. Yang keenam, ada kelompok informal, yang mana kelompok ini terbentuk karena adanya kebutuhan kontak sosial antar anggota di dalamnya. Dan kelompok ini relatif atau tidak memiliki struktur yang relevan. Yang ketujuh, itu ada kelompok terbuka, yang mana kelompok terbuka ini mau menerima perubahan dari luar. Yang terakhir atau yang kedelapan, ada kelompok tertutup, yang mana kelompok ini kecil kemungkinan menerima suatu perubahan dari luar dan lebih survive terhadap budaya kelompok itu sendiri. Selanjutnya, ada 6 alasan bergabung dalam kelompok. Yang pertama itu adalah alasan keamanan. Nah, seseorang biasanya akan merasa lebih aman jika bergabung dalam suatu kelompok. Yang kedua itu ada alasan status. Nah, biasanya seseorang ini akan merasa lebih dihormati atau dipandang jika bergabung dalam suatu kelompok. Yang ketiga itu ada kebutuhan bersosial. Seperti yang kita ketahui bahwasanya setiap manusia tidak dapat hidup sendiri. Yang keempat itu harga diri. Sama dengan sebelumnya bahwasanya orang yang bergabung dalam kelompok merasa lebih dipandang dan dihormati. Yang kelima itu ada membangun kekuatan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya manusia tidak dapat bekerja sendiri. Nah, dengan bergabung dalam suatu kelompok, seseorang akan merasa lebih kuat dalam menjalankan suatu pekerjaan. Yang terakhir yaitu mencapai tujuan. Nah, seperti sebelumnya, jika seseorang memiliki kekuatan bergabung dalam suatu kelompok, akan lebih mudah jika bersama dalam mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, faktor internal dan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku organisasi. Nah, faktor internal yang dapat mempengaruhi perilaku organisasi dapat diketahui dari faktor internal yang mempengaruhi perilaku individu dan perilaku kelompok dalam organisasi. Misalnya, secara biologis seperti umur, jenis kelamin, dan status perkawinan. Tentu saja berbeda kinerja dari umur yang lebih muda dan umur yang lebih tua. Selanjutnya, yaitu kepribadian, bagaimana seorang individu berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya ada kemampuan, bagaimana seorang individu dapat menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Selanjutnya ada sikap, bagaimana suatu individu dapat memahami orang lain. Dan ada kepuasan kerja, yang mana kepuasan kerja ini jika seorang individu puas dengan pekerjaan yang dilakukannya, maka ada kemungkinan besar ia akan betah dalam suatu organisasi. Dan yang terakhir itu stres. Nah, stres ini dimana suatu keadaan yang dapat mempengaruhi kinerja seorang individu dalam berorganisasi. Selanjutnya ada faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku organisasi, seperti struktur organisasi, struktur wewenang. Nah, struktur wewenang ini yaitu jika seorang individu memiliki struktur yang jelas dalam bekerja, maka akan lebih memudahkannya dalam menyelesaikan pekerjaannya. Nah, ada peraturan, ada sumber-sumber daya organisasi, ada proses seleksi. Nah, proses seleksi ini jika seleksi yang dilakukan berdasarkan keterampilan atau kemampuan seorang individu, maka diharapkan organisasi tersebut akan berjalan dengan lancar dalam mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Nah, ada penilaian prestasi dan imbalan, ada budaya organisasi. Nah, jika budaya organisasi tersebut baik, maka diharapkan atau ada kemungkinan besar perilaku organisasi itu akan baik pula. Dan ada faktor lingkungan fisik, yang mana faktor lingkungan fisik ini dimana semua yang berbentuk fisik di dalam tempat kerja mempengaruhi kinerja individu baik secara langsung ataupun tidak langsung. Hubungan budaya organisasi dan perilaku organisasi yaitu budaya sangat berpengaruh sekali terhadap perilaku dalam organisasi, karena budaya organisasi melibatkan ekspektasi, nilai, dan sikap bersama yang dapat memberikan pengaruh terhadap individu, kelompok, dan proses organisasi. Selanjutnya, pertanyaan kedua.
Nah, teori komunikasi merupakan satu pandangan atau strategi yang dapat membentuk alat dan rangka kerja untuk sesuatu perkara yang akan dilaksanakan. Misalkan penggunaan teknologi. Sedangkan konsep komunikasi yaitu adanya komunikator atau pemberi pesan, adanya komunikan atau penerima pesan, adanya media atau saluran yang digunakan, dan adanya feedback atau umpan balik. Nah, bagaimana cara pengimplementasiannya di dalam organisasi agar kinerja organisasi lebih efektif? Tentunya organisasi tersebut harus memanfaatkan sumber daya manusia yang ada untuk menjadi komunikator atau pemberi pesan dan untuk menjadi komunikan atau pemberi pesan. Tentunya juga harus ada pesan yang disampaikan antar anggota dalam organisasi tersebut. Dan selanjutnya, organisasi tersebut juga harus menggunakan teknologi-teknologi yang ada untuk menyampaikan pesan dari komunikator ke komunikan agar pesan yang disampaikan dapat berjalan dengan lancar dan lebih cepat, akan mempermudah jalannya komunikasi tersebut. Dan tentunya harus adanya feedback atau umpan balik antara komunikator dan komunikan agar karena seperti yang kita ketahui bahwasanya komunikasi dapat dikatakan berhasil jika adanya umpan balik atau feedback. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Itu ada 5. Yang pertama, perbedaan individu. Seperti yang kita ketahui bahwasanya masing-masing individu memiliki perbedaan, seperti perbedaan pendirian, perbedaan perasaan, dan perbedaan pendapat. Yang kedua, adanya perbedaan latar belakang kebudayaan. Seperti yang kita ketahui pula bahwasanya masing-masing daerah memiliki kebudayaan yang berbeda-beda, seperti kebudayaan bagaimana cara sikap atau berperilaku. Yang ketiga, adanya perbedaan kepentingan individu dan kelompok. Yang keempat, adanya perubahan-perubahan yang cepat atau mendadak di dalam suatu masyarakat. Tentunya perubahan yang cepat ini akan membuat adanya guncangan di dalam masyarakat, seperti munculnya aksi-aksi demonstrasi. Dan yang kelima, yaitu perbedaan pola interaksi antara yang satu dengan yang lainnya. Lalu, bagaimana cara mengelola konflik di dalam suatu organisasi? Yang pertama, diagnosa titik awal atau mencari akar permasalahan terjadinya suatu konflik tersebut. Nah, yang kedua, inisiasi, yaitu menyatakan efek nyata dari konflik pada diri kita sendiri, seperti kita mencari tahu apa sih dampak yang terjadi pada diri kita karena adanya konflik. Nah, yang ketiga itu aktif mendengarkan. Di sini negosiator harus mampu mendengarkan atau mendengarkan sudut pandang orang lain dari permasalahan yang terjadi. Yang keempat itu memecahkan masalah, seperti yaitu yang terkait harus memiliki gambaran yang jelas dari adanya terkait masalah-masalah yang terjadi. Yang kelima, membicarakan apa yang diinginkan atau yang dibutuhkan. Nah, di sini biasanya dibuat seperti tabel-tabel atau susunan-susunan apa yang kita inginkan dan apa yang kita butuhkan. Tentunya jika hal ini dilakukan, diharapkan konflik yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik pula. Nah, yang terakhir yaitu bersama-sama menentukan solusi yang terbaik yang dapat diterima dari semua pihak. Selanjutnya, pertanyaan keempat. Sumber kekuasaan di dalam organisasi ada 5, yaitu pertama, legitimate power, yaitu kesepakatan antara anggota organisasi bahwa individu dalam peran-peran tertentu dapat menentukan perilaku tertentu dari orang lain atau dari pihak lain. Yang kedua, ada reward power, yaitu kekuasaan untuk mengontrol atau memberikan penghargaan kepada pihak lain. Yang ketiga, yaitu ada coercive power, yaitu kekuasaan untuk memberikan hukuman atau sanksi. Yang keempat, ada expert power, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan kemampuan atau keahlian tertentu. Nah, yang terakhir atau yang kelima yaitu ada referent power, yaitu kekuasaan yang diasosiasikan dengan karisma seseorang. Nah, lalu bagaimana sumber kekuasaan dapat mempengaruhi perilaku organisasi? Nah, jadi pada kenyataannya kekuasaan memberikan beberapa keleluasaan bagi pihak yang memiliki posisi superior. Nah, keleluasaan tersebutlah yang dapat menentukan optimal atau tidaknya kinerja sebuah organisasi. Tentunya hal ini dapat mempengaruhi perilaku organisasi sedemikian. Nah, selanjutnya pertanyaan kelima. Pertama, rancanglah struktur organisasi sesuai visi dan misi. Yang kedua, pertimbangkan bakat serta talenta masing-masing anggota. Yang ketiga, pertimbangkan umur anggota. Nah, umur ini tentunya sangat memberikan pengaruh terhadap kinerja masing-masing anggota di dalam suatu organisasi dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepadanya. Selanjutnya, jelaskan kepada anggota terkait posisi atau jabatan yang mungkin tidak sesuai dengan bakat mereka. Nah, ada beberapa kasus yang terkadang salah satu individu dalam
sebuah organisasi mampu melaksanakan tugas A, tetapi belum tentu ia mampu melaksanakan tugas B. Nah, selanjutnya melakukan self-assessment pada anggota. Nah, tidak ada salahnya jika kita melakukan evaluasi terhadap posisi atau jabatan dari masing-masing anggota yang telah ditetapkan. Yang terakhir itu buat struktur organisasi yang ramping. Jadi buatlah struktur organisasi yang benar-benar diperlukan dalam organisasi tersebut. Selanjutnya, bagaimana pengelolaan organisasi yang dapat meminimalisir terjadinya stres bagi para pegawai. Nah, yang pertama itu memahami gejala stres kerja pegawai. Nah, sebelum kita mencari solusi, tentunya kita harus mengetahui apa penyebab terjadinya stres pada pegawai. Yang kedua itu rutin mengadakan sesi one on one. Nah, seperti di hari tertentu itu atasan melakukan evaluasi kepada kepada masing-masing anggota terkait progres pekerjaan yang mereka lakukan. Yang ketiga, sebaiknya jangan multitasking. Nah, ada beberapa kasus salah satu individu dalam sebuah organisasi itu bisa melakukan beberapa pekerjaan dalam organisasi. Nah, sebaiknya sebagai atasan sarankanlah kepada anggota untuk fokus kepada satu pekerjaan saja. Nah, yang selanjutnya itu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan. Yang terakhir, beri penghargaan atas kerja keras yang dilakukan. Nah, jadi atasan tidak ada salahnya untuk memberikan penghargaan atas apa yang dilakukan oleh anggota atau pegawai di masing-masing organisasi. Seperti itu. 용서